Di kondisi pandemi seperti ini, perekonomian pun sedang tidak stabil. Dunia otomotif pun juga mengalami penurunan drastis. Contohnya penjualan pada tahun 2020 bulan Mei anjlok sampai 95% dibandingkan penjualan pada periode yang sama di tahun lalu. Mobil bekas pun menjadi pilihan yang menarik di kondisi pandemi seperti ini. Kami akan mereview Honda BR-V e-CVT Prestige tahun 2017. Di Indonesia, jenis mobil yang paling laris salah satunya adalah SUV. Maka dari itu, Honda memperkenalkan Honda BR-V di acara Gias tahun 2015 dan mulai dijual pada awal tahun 2016. Dari luar, terlihat untuk desain bagian depan dan belakang berbeda dari saudaranya yaitu Mobilio, yang membuatnya terlihat gagah sesuai DNA-nya sebagai SUV. Dari samping, untuk Honda BR-V secara sekilas mirip dengan Mobilio, tepatnya di bagian sini. Mirip dengan Mobilio. Lalu untuk spion, sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dan untuk wheelbase, panjangnya 1,2 cm lebih panjang dibanding Mobilio. Lalu untuk ground clearance, termasuk tinggi, yaitu 201 mm. Cocok untuk melewati jalan yang rusak. Honda BR-V ini sudah dilengkapi dengan roof rail untuk semua tipe. Dan karena mobil review ini adalah tipe Prestige, maka ada tambahan spoiler untuk area depan, samping, serta belakang. Mobil ini ditemani oleh ban 195/60 ring 16. Untuk tenaga, kita bicara soal mesin. Mesin Honda BR-V ini sama dengan Honda Mobilio dan Honda Jazz. Di Honda Mobilio terdapat tenaga 118 horsepower dan di Honda BR-V ini terdapat 120 horsepower. Berbeda karena dilakukan penyetingan pada engine manajemennya. Dan bisa dilihat untuk air intake-nya diletakkan di area paling tinggi dengan mesin dan dia menghisap untuk area bawah, tidak menghisap dari bagian depan. Sehingga seharusnya lebih aman jika melewati banjir. Dan kabar baiknya, di Honda BR-V ini sudah ada busa peredam di kap mesin. Untuk bagasi pada Honda BR-V masih sangatlah luas, walaupun kursi ditegakkan untuk baris ketiga. Didapat space yang masih sangat luas dan bisa diisi oleh beberapa koper ataupun galon. Dan untuk peletakan ban cadangan, diletakkan di area bawah dan bisa dibuka dari baut ini. Jika Anda merasa belum puas untuk kelegaan bagasi BR-V ini, Anda dapat melipat bangku baris ketiga. Letaknya ada di area samping untuk baris ketiga. Untuk pelipatannya sangat mudah. Kita turunkan dulu untuk senderan jok baris ketiganya. Lalu kita tarik tuas di bagian bawah jok. Tada! Ketika jok baris ketiga Honda BR-V ini dilipat sempurna, maka Anda dapat memaksimalkan bagasi yang tersedia di Honda BR-V ini. Anda dapat memasukkan apapun tanpa perlu khawatir tidak muat. Tapi dilihat juga barangnya ya. Ketika Anda membeli Honda BR-V, berarti Anda menginginkan sebuah SUV dengan 7-seater. Yang artinya Anda juga ingin membawa keluarga hingga baris ketiga. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan tinggi 178 cm. Bisa dilihat untuk legroom, di sini masih ada space
Dan untuk plafon juga masih sangat nyaman. Karena Honda BR-V menggunakan penggerak roda depan, ketika penumpang baris kedua ingin berpindah tempat, maka tidak akan terganggu untuk perpindahan penumpang, dikarenakan tidak adanya gundukan yang berarti. Untuk pelipatan bangku baris kedua Honda BR-V dengan mekanisme 40-60. Sehingga ketika kita ingin membawa barang dan tidak ingin semua baris kedua dilipat, itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi barang tersebut. Oke, kita akan review untuk baris ketiga. Bisa dilihat untuk legroom masih ada. Lalu untuk headroom pun juga masih sangat nyaman. Secara estafet ini adalah untuk posisi duduk saya baris kedua. Sehingga untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga dengan diisi oleh tinggi penumpang 178 cm masih sangat layak. Sistem AC sudah digital. Walaupun belum ada climate control dan sistem pemanas, AC ini seperti menambah kesan modern pada dalam kabin, lalu penggunaannya pun juga lebih mudah. Dan untuk arah semburan AC ini bisa ke arah muka saja, ataupun bisa ke arah muka dan ke arah kaki. Sehingga fitur AC ini sudah lumayan lengkap dan mudah untuk digunakan. Untuk setir yang digunakan pada Honda BR-V mempunyai steering switch yang berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume suara. Lalu ada untuk mengganti channel. Untuk mengganti channel sesudah ataupun sebelumnya. Lalu ada tombol untuk mengganti mode pada head unit. Untuk head unit yang digunakan pada Honda BR-V sudah double DIN. Ada untuk AUX dan HDMI. Dan ada fitur audio Bluetooth, yaitu bisa kita sambungkan dengan handphone kita untuk mendengarkan suara ataupun menerima telepon. Dan ini yang menariknya, di harga barunya itu sekitar 200 jutaan, sudah terdapat fitur Nano E. Menurut Honda, ada 3 fungsi utama dari Nano E teknologi ini. Kita aktifkan dulu Nano E-nya. Untuk fungsi yang pertama yaitu clean, di mana fungsi utama Nano E ini untuk membersihkan udara dengan menonaktifkan bakteri dan dapat menghilangkan bau yang tidak diinginkan. Yang kedua, delicious, dengan menjaga kesegaran makanan di dalam kabin agar dapat bertahan lebih lama. Dan yang terakhir yaitu beauty, di mana Nano E ini dapat melembabkan kulit yang seharusnya bisa membuat lebih awet muda. Suspensi yang digunakan pada Honda BR-V ini tergolong keras. Maklum, memang untuk suspensi ini dipersiapkan Honda karena memang dasarnya adalah SUV. Karakteristik ini membuatnya lebih stabil ketika di jalan dengan kecepatan menengah ataupun tinggi. Dan body roll pun yang didapat ketika berbelok itu sangat minim dibanding rival-rivalnya di kelas yang sama. Dan di Honda BR-V ini terdapat fitur Vehicle Stability Assist ataupun VSA yang berguna ketika kendaraan berbelok, yaitu untuk mencegah terjadinya oversteer ataupun understeer, ataupun ketika salah satu roda berputar lebih cepat. Dan hal ini berguna ketika kendaraan terutama jalan yang licin. Untuk konsumsi bahan bakar yang didapat di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam didapat 11,5 km per liter, dan untuk di jalan tol itu didapat
konsumsi bahan bakarnya 16,5 sampai 17 km per liter dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam. Radius yang didapat oleh Honda BR-V adalah 5,3 meter, sehingga akan lebih mudah bermanuver ketika melakukan putar balik. Demikian ngulas kami mengenai Honda BR-V eCVT Prestige tahun 2017. Pilihan ada di tangan Anda untuk meminang mobil ini. Dari apa yang didapat untuk teknologi dan tenaga dari mesin Honda BR-V ini. Kalau saya sih, iya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman dan saksikan video selanjutnya. Terima kasih.